Nias. Mereka menamakan diri mereka Ono Nia. Ono berarti anak keturunan, Nia sama dengan manusia, dan Pulau Nias sebagai Tano Nia. Tano berarti tanah. Hukum adat tradisional Nias secara umum disebut Fondrako. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini. Berbagai mitos dalam Hoho menceritakan kedatangan suku Nias ke pulau. Sebuah Hoho mengatakan bahwa orang Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut Sigarutora, yang terletak di sebuah tempat yang bernama Teteh Holiana. Kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai pada zaman Raja Sirau yang memiliki 9 putra yang disuruh keluar dari Teteh Holiana karena memperebutkan tahta Sirau. Kesembilan putra itulah yang dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjakan kaki di Pulau Nias. Mitos lainnya, Inada Sirici menurunkan 6 orang anak ke Pulau Nias dan menjadi leluhur. Masih terdapat beberapa versi lain tentang kehadiran manusia di Nias sampai sekarang. Penelitian arkeologi telah dilakukan di Pulau Nias sejak tahun 1999. Penelitian ini menemukan Pulau Nias telah dihuni sejak 12.000 tahun yang lalu oleh imigran dari daratan Asia, bahkan ada indikasi sejak 30.000 tahun lampau. Budaya Hoa Binh di Vietnam yang sama dengan budaya yang ada di Pulau Nias menimbulkan dugaan imigrasi penduduk dari Vietnam. Pada 2013, penelitian genetika oleh mahasiswa doktoral Departemen Biologi Molekuler Forensik Rasmus MC menyimpulkan bahwa masyarakat Nias berasal dari rumpun bangsa Austronesia. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui jalur Filipina 4.000 sampai 5.000 tahun lalu. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam genetika orang Nias saat ini tidak ada lagi jejak dari masyarakat Nias kuno yang sisa peninggalannya ditemukan di Gua Tobi Endrawa. Penelitian arkeologi terhadap alat-alat batu yang ditemukan menunjukkan bahwa manusia yang menempati gua tersebut berasal dari masa 12.000 tahun lalu. Nias adalah sebutan untuk pulau dan kepulauan yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera, yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini merupakan pulau terbesar di antara gugusan pulau di pantai barat Sumatera yang dihuni oleh mayoritas suku Nias dengan budaya dan tradisinya yang sangat khas. Salah satu tradisi yang paling menonjol dari suku ini adalah tradisi lompat batu atau biasa disebut sebagai hombo batu. Tradisi ini sudah ada sejak zaman leluhur dan dijadikan sebagai ajang untuk menguji mental serta fisik bagi semua pemuda suku Nias. Dan uniknya, konon selain karena unsur latihan, berhasil tidaknya melampaui hombo batu dipengaruhi oleh faktor garis keturunan. Batu yang dilompati merupakan batu-batu besar yang disusun layaknya piramida. Batu tersebut memiliki tinggi 2 meter dengan ketebalan mencapai 40 cm. Mereka yang berhasil melakukan hombo batu akan dianggap heroik dan prestisius bukan saja bagi individu yang melakukannya, melainkan juga bagi keluarga hingga seluruh masyarakat desa. Karena itu, setelah anak laki-laki berhasil melakukan tradisi ini, diadakanlah pesta sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lain. Mereka yang berhasil melampaui hombo batu juga akan dianggap matang sekaligus dianggap layak untuk menjadi penjaga desa dari konflik dengan desa lain. Meski hombo batu adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat suku Nias, pada kenyataannya tidak semua suku Nias melakukan tradisi ini. Tradisi hombo batu hanya dilakukan oleh mereka yang berada di Nias Selatan di kawasan Teluk Dalam. Demikian ini karena disinyalir terdapat perbedaan budaya nenek moyang atau leluhur masyarakat suku Nias. Suku Nias menggambarkan bahwa tradisi ini berawal dari zaman lampau ketika ketangkasan melompat batu sangat dibutuhkan oleh mereka. Dahulu, setiap desa di wilayah Nias dipagar dan dibentengi oleh batu sebagai pertahanan.
Karena itu, mereka membutuhkan keahlian tersebut guna melarikan diri atau memasuki desa musuh. Dalam bahasa lokal, Nias disebut sebagai Tanoniha. Sedangkan suku Nias menamakan diri mereka sendiri sebagai Ononiha yang berarti keturunan manusia. Mereka hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang sangat tinggi, sekaligus hukum adat yang mengatur segala segi kehidupan, mulai dari kelahiran hingga kematian. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik yang dibuktikan dengan peninggalan sejarah yang berupa ukiran batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau hingga saat ini. Bangunan-bangunan yang terdapat di Pulau Nias kebanyakan berasal dari kebudayaan megalitikum yang memiliki bentuk-bentuk praktik kebudayaan yang dicirikan oleh monumen dan batu besar. Situs Megalitikum Boronadu menjadi salah satu situs megalitikum dengan usia ribuan tahun, di mana situs ini diyakini sebagai asal mula para leluhur suku Nias. Suku Nias menganut sistem kasta. Tingkat kasta yang paling tinggi dikenal dengan istilah Balugu. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang harus mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ekor ternak selama berhari-hari. Penduduk Pulau Nias dikenal sangat kental dengan budaya peperangan. Mereka memiliki harga diri kesukuan yang sangat tinggi, yang karenanya mereka akan melakukan pertarungan dengan sepenuh jiwa jika merasa dilecehkan. Di masa lalu, para marga atau desa di kawasan Pulau Nias kerap melakukan peperangan untuk mempertahankan wilayah dan juga kehormatan dari suatu desa atau marga. Selain untuk menjaga harga diri marga atau desa, budaya bertarung yang dilakukan suku Nias juga dimaksudkan untuk menjaga para warga. Di masa lalu, perbudakan kerap terjadi di kawasan Sumatera bagian utara. Orang-orang yang berasal dari kawasan Pulau Nias sering ditangkap, yang kemudian dibawa menuju Aceh atau Padang untuk dijual. Karena itu, demi menjaga keberlangsungan hidup mereka, orang-orang di Pulau Nias melakukan perlawanan. Umumnya, mereka mendiami sebuah rumah yang disebut Omosebua. Omosebua merupakan rumah adat yang didirikan tanpa paku dan didesain khusus untuk melindungi mereka yang tinggal di dalamnya agar aman dari serangan lawan saat peperangan. Tiang-tiang kayu ulin besar membuat bangunan ini sangat kokoh dengan atap curam dengan ketinggian 16 meter. Selain melindungi penghuni rumah dari musuh, Omosebua juga tahan terhadap guncangan gempa lantaran fondasinya yang terdiri dari lempengan batu besar dan balok-balok besar diagonal. Sebagai suku yang dikenal dengan budaya perang, suku Nias dikenal sebagai salah satu suku paling kuat di wilayah Nusantara. Karena itu, wilayah ini menjadi wilayah yang sulit ditaklukkan oleh Belanda. Meski memiliki wilayah dengan ukuran yang cukup kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, ketangguhan para penduduk di wilayah ini membuat Belanda kewalahan. Kawasan ini juga disebut sebagai neraka bagi Belanda karena kebudayaan bertarungnya yang mengagumkan sekaligus mengerikan. Bahkan, selama ratusan tahun berada di pulau tersebut, Belanda baru mampu menaklukkan Pulau Nias pada tahun 1914.